Ayo, siapa? Izin, Pak. Kelompok 4. Oh ya, boleh Dwi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Julius Ali dan teman-teman. Kelompok kami di sini, kelompok 4 PBJ ini akan membahas tentang kasus pengadaan EKTP. Selanjutnya saya serahkan ke Dira. Ya, sebelum mulai kita perkenalan dulu. Kelompok 4 terdiri dari Dera Silva Maulia absen 4, Ines Winindya absen 12, Jessica Octavia Simomora absen 13, Novitra Dwi Yulianto absen 19, dan Patrick Ignatius absen 22. Latar belakang, kenapa ya harus mengadakan EKTP? Sebelum adanya EKTP, Indonesia menggunakan KTP konvensional. KTP konvensional sendiri memiliki kekurangan, yaitu memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Maka dari itu, untuk mengintegrasikan data kependudukan setiap warga negara Indonesia, pemerintah mengadakan program EKTP. Pengadaan EKTP ini diatur dalam beberapa peraturan. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap penduduk wajib memiliki satu KTP yang di dalamnya tercantum NIK sebagai identitas yang berlaku seumur hidup. NIK ini nantinya akan menjadi dasar dalam penerbitan paspor, SIM, NPWP, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. 2. Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan, yang menjelaskan bahwa EKTP nantinya memuat kode keamanan dan rekaman elektronik yang berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari. Tolong next slide. Kronologi kasus pengadaan proyek EKTP. Kronologi awal. Pada tahun 2010-an, saat memulai proses pengadaan EKTP, Gamawan Fauzi selaku Mendagri saat itu mendatangi beberapa lembaga dan memintanya untuk mengawasi jalannya proyek pengadaan ini. Beberapa lembaga tersebut adalah KPK, BPK, dan BPKP. Proses pengadaan EKTP. Untuk menentukan mitra mana yang berhak untuk melakukan pengadaan EKTP, pemerintah melaksanakan lelang tender pada tanggal 21 Februari hingga 15 Maret 2011. Tetapi dalam proses tender, lembaga sosial masyarakat bernama Government Watch menilai banyak sekali terjadinya kejanggalan. Tetapi setelah melalui berbagai banyak proses, pada tanggal 21 Juni 2011, ditetapkanlah pemenang lelang tender, yaitu Konsorsium PNRI yang terdiri dari perusahaan Perum PNRI, PT Land Industri, PT Quadra Solution, PT Sukovindo, dan PT Sandipala Arta. Kecurigaan terjadinya korupsi. Saat sedang berjalannya proses pengadaan, banyak muncul laporan atas kecurigaan korupsi dan pemenangan terhadap satu peserta lelang tender. Tak lama setelah itu juga konsorsium Lintas Peruri yang merupakan lawan dari konsorsium PNRI melaporkan PPK dan ketua lelang karena telah menyalahgunakan wewenangnya dalam proses lelang tender. Next slide. Selanjutnya akan saya. Kemudian ada saksi awal yang dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan atas proyek IKTP. Yang pertama ada Menteri Dalam Negeri yaitu Gamawan Fauzi, kemudian ada wakil mantan politisi Partai Demokrat Nazarudin, kemudian ada Miriam Esani,
kemudian ada Chairman Harahap, kemudian ada Diah Anggraini, dan kemudian ada pakar IT dari Amerika Serikat yaitu Johannes Marlim. Kemudian akhirnya ada 6 tersangka yang ditetapkan KPK. Yang pertama ada Sugiharto, kemudian ada Irman, kemudian ada pihak swasta yaitu Andi Narogong, kemudian Markus Nari, Anang Sugiana, dan pelaku utama adalah Ketua Partai Golkar Setia Novanto. Kemudian para saksi yang dipanggil memiliki keterlibatannya masing-masing. Pertama ada Gamawan Fauji. Gamawan Fauji menetapkan konsorsium PNRI atau Percetakan Negara Republik Indonesia yang diisi oleh Andi Narogong tadi sebagai pemenang lelang. Konsorsium PNRI yang terdiri dari sejumlah perusahaan itu menjadi pelaksana proyek IKTP tahun 2011 sampai tahun 2012 senilai 5,5 triliun rupiah. Kemudian Nazarudin yang saat itu juga sedang berada dalam tahanan membeberkan dalam sidang pihak-pihak yang menerima uang atas proyek IKTP tersebut. Salah satu yang disebut adalah mantan yang sekarang jadi Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo. Kemudian ketiga adalah Miriam S. Hani. Miriam S. Hani merupakan salah satu penyidik dalam KPK. Namun saat persidangan dia memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi pada sidang keempat. Adapun sanksi yang ia terima atas memberikan keterangan palsu yaitu 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dengan subsidi 4 bulan kurungan. Yang keempat adalah Chairman Harahap. Chairman Harahap dikatakan oleh Johannes Marlim melakukan pertemuan pembahasan proyek IKTP di Hotel Sultan Jakarta. Kemudian dari data FBI, Chairman Harahap menerima uang senilai 700.000 US dollar. Namun dia belum mendapatkan sanksi dari KPK. Kemudian ada Diah Anggraini. Diah Anggraini dikatakan Johannes Marlim melakukan pertemuan pembahasan proyek IKTP juga di Hotel Sultan Jakarta, namun tidak ditetapkan tersangka oleh KPK. Kemudian Johannes Marlim yang mengaku bahwa memiliki rekaman pelaku proyek IKTP sebesar 500 GB. Namun akhirnya dia ditemukan meninggal di kawasan Beverly Hills, Amerika Serikat, dan dinyatakan oleh pihak Amerika yang melakukan bunuh diri. Kemudian adapun pihak-pihak yang ditetapkan tersangka, pertama adalah Sugiharto. Sugiharto melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan suap pada proyek IKTP di DPR untuk tahun anggaran 2011-2013. Menerima uang sebesar 200.000 dari Andi Narogong dan ditetapkan hukuman penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 400 juta dengan subsidi 6 bulan kurungan penjara. Kemudian ada Irman. Irman melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan suap dengan cara memperkaya diri sendiri sebesar 473.000 US dollar dan 2,9 miliar rupiah dan 6.000 dolar Singapura dengan hukuman penjara selama 7 tahun dan membayar denda 500 juta subsidi 6 bulan. Kemudian ada Andi Narogong yang merupakan bagian dari konsorsium PNRI. Meloloskan anggaran 5,9 triliun rupiah untuk pembuatan KTP elektronik dan membagikan uang kepada para petinggi dan anggota Komisi 2 DPR, serta Badan Anggaran. Andi juga berperan dalam mengatur tender, sehingga dalam tender pemenangannya pihak PNRI yang menang dan mendapat hukuman penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 1 miliar, subsidi 6 bulan penjara. Kemudian adalah Markus Nari. Markus Nari memiliki andil yaitu menambah anggaran IKTP di DPR dan diduga meminta uang sebanyak 5 miliar kepada Irman dalam pembahasan perpanjangan anggaran IKTP sebesar 1,4 triliun. Di samping itu, ia juga diduga telah menerima uang sebesar 4 miliar
dan berupaya menghalangi penyidikan yang dilakukan oleh KPK dalam menguak kasus iktp dan mempengaruhi anggota DPR Miriam S. Haryani untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kasusnya Markus Nari menekan Miriam Haryani untuk tidak melaporkan bahwa ada anggota DPR yang menerima uang, sehingga ia memberikan uang kepada Miriam S. Nari dan memberikan hukuman 8 tahun penjara, denda sebesar 800 juta, subsidi 8 bulan kurungan. Kemudian ada Anang Sugiana. Penyerahan sejumlah uang kepada Setia Novanto dan anggota DPR lainnya dari Andi Narogong dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar, subsidi 4 bulan kurungan. Kemudian ada Setia Novanto meloloskan anggaran proyek EKTP saat masih menjadi ketua fraksi Partai Golkar dengan fee sebesar 7,3 juta US dollar dan menerima jam tangan merek Richard Mille seharga 135 US dollar dengan hukuman 15 tahun penjara dan wajib membayar denda 500 juta subsidi 3 bulan kurungan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pelanggaran dalam proyek EKTP yang dilakukan oleh Bapak Setia Novanto. Pelanggaran dalam proyek ini tidak sesuai dengan PP nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ada 4 hal yang dilanggar oleh Bapak Setia Novanto. Yang pertama dari aspek pemaketan, ada penyusunan dokumen tidak kualitatif, menggunakan kontrak langsam yang seharusnya dengan harga satuan, dan keempat ada penyimpangan dalam proses lelang yang tidak melewati mekanisme lelang dalam mencari perusahaan pemenang proyek atau proses tender. Saya jelaskan sedikit mengapa ada pelanggaran dalam aspek pemaketan. Yang pertama itu dikarenakan ada diungkap dari Bapak Setia Budi, Direktur Penanganan dan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, dalam pengumuman lelangnya harusnya ada 9 item dalam pengerjaan. Namun yang diumumkan oleh pihaknya itu hanya 5 item. Dan pihaknya sudah meminta untuk mengumumkan ulang dan dipecah paketnya 9 item itu dalam 2 tahun. Karena tidak mungkin selesai 9 item itu. Namun yang dikerjakan itu tidak seharusnya. Yang kedua, itu dalam penyusunan dokumennya tidak kualitatif. Hal ini dikarenakan dokumen yang seharusnya elektronik, namun mereka itu masih menggunakan yang manual. Kemudian penyimpangan berikutnya ada dokumen lelangnya tidak kualitatif, sehingga kriteria penilaiannya itu menjadi tidak kualitatif. Dalam hal yang ketiga, menggunakan kontrak langsam yang seharusnya satuan, nanti akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya, bahwa dia menggunakan kontrak yang lamsam karena seharusnya dalam proyek EKTP ini menggunakan satuan karena tidak tahu jumlah pastinya berapa. Yang keempat ada penyimpangan. Dalam hal ini Bapak Setia Novanto ini dengan cara langsung melakukan intervensi atau dia menemukan beberapa vendor penyedia barang atau jasa. Vendor AFIS atau System Automatic Fingerprint Identification System untuk menentukan jenis barang dan harga yang menyebabkan terjadinya kemahalan harga. Jadi Bapak ini langsung menemui para vendornya dan selanjutnya dalam proses lelang pun dia sudah menentukan siapa yang bakal dimenangkan. Salah satunya adalah konsorsium Murakabi, PT Murakabi. Sekian dari saya, akan lanjutkan rekan yang lain. Baik, selanjutnya, jenis kontrak yang dilakukan dalam proyek EKTP ini adalah lamsam dengan nilai kontrak sebesar 5 triliun sekian atas nama konsorsium PNRI yang seharusnya jenis kontrak proyek EKTP ini adalah harga satuan karena jumlah yang masih tidak menentu dan seharusnya tidak ada tender yang menang.
karena tidak ada tender yang memenuhi syarat. Jadi dalam hal ini menimbulkan kecurigaan kenapa ada tender yang dimenangkan. Kemudian termin dalam kontrak proyek EKTP, bahwa kontrak secara lamsam terdiri beberapa termin pembayaran sebagai berikut. Tahap pertama 452 miliar, tahap kedua 452 miliar, tahap ketiga 278 miliar, tahap keempat 676 miliar, dan tahap kelima macet. Maka dari itu muncul keributan antara Anang S. Sudiharjo dengan Andi Agustinus setelah pencairan termin kelima. Baik, selanjutnya untuk seharusnya dalam proyek EKTP ini harus melewati beberapa mekanisme pengadaan. Yang pertama adalah mengunduh dokumen pengadaan, yang kedua pengumuman pasca kualifikasi, yang ketiga pemberian penjelasan, yang keempat unggahan dokumen penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi, pembukuan dokumen penawaran, berita acara hasil pelelangan, pengumuman pemenang, penetapan pemenang, masa sanggah hasil lelang, penandatanganan kontrak, dan yang terakhir penerbitan surat penunjuk penyedia. Tetapi pada faktanya selanjutnya, Setiabudi Arjinata selaku Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengatakan bahwa kementerian baru memenuhi tahap mengunggah dokumen penawaran, tetapi sudah ada penandatanganan kontrak perusahaan pemegang proyek EKTP ini. Faktanya, tidak ada perusahaan yang dapat melaksanakan proyek ini, tetapi kenapa terdapat pemenang tender proyek EKTP ini? Selanjutnya, nah dari kasus EKTP ini yang paling disoroti adalah Setia Novanto didakwa jaksa penuntut umum KPK atas bukti meloloskan anggaran proyek EKTP ini saat masih menjadi ketua fraksi Partai Golkar. Dalam kasus ini Setia Novanto menerima keuntungan yang pertama berupa fee sebesar 7,3 juta US dollar dan menerima jam tangan merek Richard Mille seharga 135.000 dolar. Nah, dari pemaparan kelompok kami tadi dapat diketahui bahwa pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam proses pengadaan. Nah, dari kasus ini semoga bisa diambil hikmah oleh teman-teman. Ingat teman-teman peka dan waspada terhadap sekitar. Jika ada hal yang mencurigakan, segera laporkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bapak Julius Saling. Oke, waalaikumsalam. Kita kasih prok dulu. Prok. Bagus. Ini komprehensif banget ya bahan dan datanya. Ini mengenai yang heboh Setnov yang nabrak tiang listrik tapi kepalanya benjol. Gimana orang nabrak tiang listrik kepalanya benjol? Benjolnya segede bakpao. Aduh, itu paling kocak itu udah pokoknya. Maksud saya pas saya dengar berita itu, kok orang mau ngebohong tapi nggak masuk akalnya, itu kelihatan banget gitu kan. Kayaknya itu cuma orang bego doang yang percaya. Kayaknya nggak mungkin lah, istilahnya kalau tabrakan beneran sampai penyok, orangnya udah di akhirat gitu kan. Tapi kalau cuma nabrak kayak gitu, ya aku bisa palanya yang benjol, yang lain nggak kenapa-napa. Aduh, aneh beneran, udahlah. Tapi alhamdulillah udah terkuak gitu kan, kebohongannya udah masuk penjara. Walaupun kemarin lagi ada berita lagi, bapaknya megang handphone ya, terus bapaknya kayaknya dia masih mengendalikan uang republik ini kali ya, dari penjara gitu ya. Ini lagi mau ngebagi-bagi duit nggak tahu buat siapa gitu kan. Terus dia dengan seenaknya mau keluar masuk penjara, makan di luar. Waduh, nggak ngerti lah saya gitu kan. Jadi tadi yang menarik, jadi ada 4 buah kesalahannya ya tadi ya. Ada 4
kenapa ini proyek ini bermasalah. Sebenarnya cita-cita proyek ini sebenarnya luhur gitu. Cita-citanya itu luhur. Kenapa? Karena kita itu dulu itu belum punya yang namanya single identity. Dan itu biasanya di number, single identity number, SIN, itu kan. Itu kita belum punya. Jadi contohnya Fadil gitu kan. Fadil ini belum tahu nomor kependudukannya tuh berapa untuk seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Takutnya kan ada Fadil-Fadil yang lain gitu kan. Takutnya nanti Fadil yang lain tanggal lahirnya pun sama, repot juga kan. Jadi kan memang harus dibedakan dengan yang namanya single identity number. Terus dengan adanya IKTP ini kan pengennya gitu ya, kalian tuh nggak perlu dikit-dikit fotokopi KTP. Fotokopi KTP 3 lembar. Aduh, KTP sekecil gitu di fotokopi. Maksudnya itu kan dia itu kayak e-money kita. Tinggal di tap aja gitu kan, tinggal bawa aslinya di tap. Tapi kemarin waktu saya ke Telkomsel tuh udah kayak gitu loh. Waktu ke Grapari itu udah KTP-nya di tap. Udah ya memang seharusnya seperti itu gitu kan. Nah, terus jadi dulu itu saya pernah dengar memang IKTP ini seharusnya itu nggak ada yang menang gitu kan, karena tendernya ini tender mustahil. Kenapa bisa dibilang tender mustahil? Karena semua pekerjaan itu harus dikerjakan oleh satu perusahaan. Yang itu nggak mungkin dia nyetak kartu, dia yang ngeprint, masukin chip, bla 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 bla, semuanya itu satu perusahaan. Kok iya kayaknya ini perusahaan luar biasa gitu kan, bisa ngurusin semuanya gitu. Tapi ya ternyata terkuak bahwa itu memang nggak mungkin, harusnya pengadaan itu nggak gagal gitu lah ya, harus direvisi dokumennya. Tapi ternyata ada udang di balik tepung dan akhirnya ketahuan sekarang ya, gitulah. Dan ternyata Bapak Setnovnya juga main mata ya, dia juga ketemu kan dengan penyedianya, terus dapat jam tangan apa itu, saya nggak ngerti jam tangan itu merek apa itu aja saya baru tahu gitu kan, mereknya si Mile itu apa itu, sampai berapa, 100.000 US dollar gitu kan. Itu berapa, 100.000 US dollar itu miliaran ya. Itu kayaknya saya bisa beli toko jam itu kayak daripada cuman beli jam sebiji sampai miliaran kayak gitu. Cuma buat ngeliat waktu di handphone pun ada gitu kan. Nggak ngerti lah. Oke, itu terima kasih kelompok yang pertama presentasinya. Oke, jadi tolong jangan diulangin ya teman-teman. Kalau memang tendernya gagal ya udah gagal, diulang aja. Oke, tapi ya palingan teman-teman nanti tendernya tender komputer gitu-gitu sih. Kagak tender IKTP yang mega proyek, nantilah kalau udah jadi menteri atau udah jadi anggota DPR gitu kan, baru proyeknya mega proyek gitu kan. Oke, lanjut ke kelompok kedua, silakan. Siapa nih yang kedua? Ayo. Kelompok 2, Pak. Iya, ayo Mang. Silakan Komang. Halo semuanya, halo. Selamat pagi semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami pada analisis kasus berskala nasional terkait pelanggaran PBJP di RSUD Kota Yogyakarta. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Diki Masruri Ramadan Sulistyo absen 5, Febi Putri Rusadatika absen 8, Igdiangga Kirana Ardaya Suputra absen 11,
Saya sendiri Komang Widya Saputra absen 14 dan Nimade Indah Meliawati absen 18. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan dulu terkait informasi umum. Jadi siapa sih tokoh utama dalam kasus ini, di mana kasusnya adalah kasus pengadaan alat kesehatan dan kedokteran. Yang pertama ada penyedia barang, yaitu di mana terdakwa Johan Hendarman MM sebagai Direktur CV Yogyakarta Mitra Solisindo selaku penyedia barang pada pengadaan alat kesehatan dan alat kedokteran pada RSUD Kota Jakarta, di mana terdakwa menang pada pelelangan umum yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2012 di RSUD Kota Yogyakarta. Yang kedua, ada pejabat pembuat komitmen, di mana PPK dalam pengadaan alat kesehatan dan kedokteran ini yaitu Dr. Andus Bambang Sapariano, APT MPHM, yang mana dia juga sebagai saksi dalam pengadilan. Nah, untuk mengetahui apa sih yang dilakukan oleh kedua orang ini, apa sih yang dilakukan oleh dua pihak ini, kita cari tahu jawabannya di penjelasan selanjutnya, yang akan dijelaskan oleh Mas Ruri. Nah, jadi kronologinya adalah dalam proses penyusunan harga perkiraan sendiri, BPK hanya berpedoman kepada data penawaran harga dari distributor, yaitu CV Jogja Mitra Solisindo, tanpa melakukan penilaian kewajaran harga terlebih dahulu karena daftar harga telah direkayasa atau telah di-markup. Padahal berdasarkan pasal 66 ayat 7 huruf A Perpres 70 tahun 2012, penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi harga pasar setempat, yaitu harga barang atau jasa di lokasi barang atau jasa diproduksi, diserahkan, atau dilaksanakan menjelang dilaksanakannya pengadaan barang atau jasa. Di sini, HPS disusun dan ditetapkan oleh PPK tanpa dilakukan survei, melainkan harganya hanya diperoleh dari brosur yang berasal dari sales, retailer, maupun agen atau distributor. Sehingga masih terdapat adanya selisih harga lebih mahal dari masing-masing agen yang tidak diperhitungkan oleh saksi selaku BPK. Lanjutannya, akibat dari ketidakcermatan BPK selaku pejabat yang menetapkan HPS yang tidak sejalan dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres 94 tahun 2020 tentang pengadaan barang dan jasa, Pasal 66 ayat 7, penyusunan HPS inilah yang menjadi celah bagi CV Jogja Mitra Solisindo selaku terdakwa untuk mengambil keuntungan yang tidak wajar. Terdakwa memperoleh keuntungan yang tidak wajar sebesar 467.111.742. Besarnya selisih keuntungan tersebut dinilai terlalu tinggi karena mengambil lebih dari 10% dari nilai kontrak sebesar 4.598 juta sekian. Padahal seharusnya hanya mengambil 10% dari modal yang dikeluarkan oleh terdakwa sebesar 3.650 juta sekian. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada proses hukum. Berdasarkan putusan nomor 14, pidana kasus Tipikor 2014, Pengadilan Negeri Yogyakarta, kasus ini telah menimbulkan kerugian kekayaan negara. Perbuatan terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp106.996.209 yang digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. Berdasarkan pengakuan terdakwa pada 24 September 2014, dana tersebut ia gunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan ini, terdakwa secara sah telah terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa ditindak dengan hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama hingga 20 tahun, serta denda paling sedikit 200 juta rupiah, hingga denda yang paling banyak yaitu senilai 1 miliar rupiah. Next slide. Vonis terdakwa. Direktur CV Jogja Mitra Solisindo, Johan Hendarman divonis selama 2 tahun penjara, denda 50 juta subsider
subsidiar 2 bulan kurungan. Johan selaku pihak-pihak rekanan terbukti korupsi dalam pengadaan alat kesehatan untuk RSUD Jogja pada 2013 dengan nilai proyek senilai 4,5 miliar. Mobil pribadi Nissan Evalia milik terdakwa pun disita oleh penyidik dan statusnya dirampas oleh negara untuk menutupi kekurangan uang kerugian negara. Next slide. Lalu, bagaimana penyelesaian terhadap kelalaian PPK dalam menyusun HPS? PPK akan dikenakan sanksi administrasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah. Oke, terima kasih Feby. Nah, di sini berdasarkan hasil diskusi kelompok kami juga mempresentasikan bagaimana sih pencegahan tipikor dalam PBJ dengan integrasi perencanaan dan penganggaran PPJ. Di sini bersumber dari Jakarta, 28 Juni 2018, sosialisasi Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah di gedung Danapala Kementerian Keuangan. Yang pertama untuk KPA itu bersama dengan APIP melakukan yang pertama evaluasi kebutuhan dan perencanaan PBJ untuk menilai kesesuaian dengan kebutuhan organisasi dan kualitas perencanaan berdasarkan dokumen pengadaan dari PPK. Selanjutnya mereview HPS sejak T-1 untuk menilai kewajaran harga. Dan untuk PPK dan ULP dan PAUJA akan dijelaskan oleh Angga. Silakan Angga. Oke, mohon maaf teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan integrasi perencanaan dan penganggaran PBJ yang dilakukan oleh PPK. Ini PPK melakukan analisis kebutuhan pengadaan barang atau jasa. Yang kedua, melakukan analisis HPS dari banyak sumber sebagai acuan pembuatan dan penetapan HPS. Kemudian membuat spesifikasi barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan. Membuat dokumen pengadaan dengan memenuhi kaidah efektif dan value for money. Terus integrasi perencanaan penganggaran PBJ yang dilakukan oleh ULP dan Pokja, yakni melakukan evaluasi dokumen pengadaan dari PPK, evaluasi kualitas dan evaluasi harga, terutama kemahalan harga. Yang kedua, memberikan masukan expert advice kepada PPK terkait dokumen pengadaan, serta melakukan konsolidasi pengadaan untuk jenis pengadaan yang sama. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian dari kami. Jadi tadi sebelumnya yang sempat dibahas di mana sanksi administrasi ya dari PPK untuk PPK yang mana melakukan kelalaian terhadap menentukan HPS. Mungkin dari teman-teman ada yang menyampaikan pendapat karena di sini mungkin kasusnya lebih dari sejauh yang kita telusuri di internet ya dari kelompok kami yang kita temukan hanya sanksi terhadap si penyedia barang, jadi nggak ada penjelasan lebih lanjut terkait apa sih yang dikenai oleh si PPK ini. Mungkin teman-teman ada mau berpendapat. Kalau yang kami temukan tuh mungkin sanksinya itu kayak dikenai terhadap undang-undang tata usaha negara ya, karena ini kan hubungannya dengan pemerintah. Gitu sih Pak, mungkin dari Bapak sendiri ada tanggapan? Coba yang lain dulu, ada nggak? Izin Pak. Ya, Nafila gimana? Untuk PPK yang dia tidak melaksanakan tugasnya secara baik dan benar atau sesuai, termasuk kesalahan dalam pembentukan HPS dan lain-lain itu bisa dikenakan tindak pidana juga. Karena saya kebetulan kelompok saya membahas kasus yang kesalahannya itu sebenarnya ada di pihak PPK-nya. Nah, itu tuh bisa dijatuhi hukuman kurungan penjara juga, Pak. Gitu.
Oke, jadi emang PPK di tempatmu itu salahnya di mana? Dalam penyusunan HPS-nya tidak dilakukan secara sesuai prosedur dan juga ada suap gitu, Pak. Oh, itu masalahnya di suapnya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, terima kasih Nafila pendapatnya. Oke, Komang sama kelompoknya. Jadi ini kan pengadaan di rumah sakit ya. Ini dia pakai tender atau pakai apa tadi? Dari pelelangan umum, Pak. Oh, pelelangan umum itu tender. Dulu memang istilah lama, perpres yang lamanya memang pelelangan umum. Oke, jadi dia pakai tender. Terus dapat yang menang tender, terus yang menang tendernya diapain? Penyedianya diapain? Pembahasan dari kelompok kami itu langsung ke gitunya aja, Pak. Nggak ada proses dari awalnya gitu. Oh, gitu. Baik. Jadi kalau yang PPK ini sebenarnya ada pasal yang menyebutkan bahwa HPS itu tidak dapat dijadikan tidak dapat dijadikan dasar kerugian negara. Kenapa nggak bisa? Seandainya pun HPS itu ketinggian, pada saat tender harganya tuh akan turun. Contohnya gini, harga komputer harusnya 10 juta, tapi di HPS ditulis 15 juta. Terus ditender lah ini komputer yang 15 juta HPS-nya gitu kan. Karena memang harganya 10 juta dan prosesnya tender yang mana orang itu yang menang itu yang harganya lebih rendah gitu kan. Pasti penyedia itu akan nawarin mepet-mepet 10 juta. Atau bahkan lebih rendah dari 10 juta. Biar apa? Biar menang. Terus HPS-nya salah? Ya enggak. Tendernya baik-baik aja, negara tidak dirugikan, negara dapat komputer yang diinginkan dengan harganya katakanlah 9,5 juta, untung. Makanya di situ disebut nggak bisa sebagai dasar kerugian negara, gitu kan? Mungkin PPK-nya ini kalau dia itu dipersalahkan, mungkin salah prosedur. Tapi bukan berarti dia itu salah secara integritas. Jadi bukan masalah tipikor si PPK-nya. Kecuali ditemukan PPK-nya itu merujuk ke satu merek tertentu dan itu karena dia sudah kong kali kong, apalah itu namanya, bekerja sama gitu ya. Dianya sudah ada main mata sama penyedia, itu lain hal. Tapi seandainya yang lainnya bersih, cuman karena HPS-nya itu kemungkinan nggak apa-apa, karena prosesnya tender. Gitu. Ya Bang ya, dan timnya, oke nggak apa-apa. Jadi itu mungkin memang beritanya kurang blow up gitu ya. Mungkin adanya di koran lokal Jogja gitu kan, karena kan ini RSUD harganya juga 4 miliar gitu. Dan ya sebenarnya sih kalau 4 miliar itu nggak terlalu gede juga gitu kan. Mungkin itu akan heboh kalau dia nunjuk langsung, terus ternyata ada masalah di penunjukannya. Mungkin itu bakal rame. Oke, itu aja. Terima kasih presentasinya kelompok 2. Oh iya, ininya belum nih. Prok-proknya belum. Nah, oke, lanjut. Yang ketiga siapa? Izin Pak, kelompok 3. Iya, silakan Mat. Silakan Fadil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ali dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan diskusi kami mengenai kasus Hambalang.
Kelompok 3 dengan anggota yang pertama Efrem Walisasi, absen 7, kemudian Fernanda, absen 9, kemudian Fadil, absen 15, saya sendiri absen 16, dan Rival, absen 24. Untuk pembahasan yang pertama mengenai gambaran umum kasus Hambalang. Proyek Hambalang dimulai sekitar tahun 2003. Proyek pembangunan dimulai pada Oktober tahun 2009. Saat itu Kemenpora atau Kementerian Pemuda dan Olahraga merasa perlu dibangun pusat pendidikan latihan dan sekolah olahraga tingkat nasional. Pada 30 Desember 2010 terbit keputusan Bupati Bogor nomor 641-2021.00910-BPT 2010 yang berisi izin mendirikan bangunan untuk pusat pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga nasional atas nama Kemenpora di Desa Hambalang, Kecamatan Citeruk, Bogor. Setelah terbit keputusan tersebut, pembangunan pusat pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga nasional mulai dilaksanakan tahun 2010 dan direncanakan selesai tahun 2012. Berdasarkan hasil perhitungan konsultasi perencana untuk membangun sebuah fasilitas dan prasarana, anggaran mencapai 1,75 triliun rupiah. Biaya tersebut sudah mencakup bangunan sport science, asrama atlet senior, lapangan menembak, ekstrim sport, panggung terbuka, dan voli pasir. Pada 6 Desember 2010, keluar surat persetujuan kontrak tahun jamak dari Kemenq RI nomor S-553-MK.2/2010. Pekerjaan pembangunan direncanakan selesai 31 Desember 2012. Penerimaan siswa baru diharapkan akan dilaksanakan tahun 2013 sampai 2014. Untuk pelaku pada kasus ini, yang pertama atau pelaku utama kasus Hambalang adalah Andi Alfian Malarangeng, yaitu pada saat itu beliau menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Pelaku kedua yaitu Wafid Muharam, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga. Berikutnya Dede Kusdinar, sebagai Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lisa Lukitawati, kemudian Andi Zulkarnain Anwar alias Andi Zulkarnain Malarangeng alias Coil, dan yang terakhir kedua Anas Urbaningrum, dan terakhir pertamanya Muhammad Nazarudin. Kemudian pelaku lainnya pada kasus Hambalang ada PT Metafora Solusi Global, Mahyudin NS, Angelina Sondak, Mirwan Amir, Wayan Koster, Kahar Muzakir, dan masih banyak lainnya. Untuk itu kami singkat saja. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan Fernanda. Selanjutnya adalah penyelewengan PBJ dalam proyek Hambalang. Penyelewengannya sendiri ini yang terkait dengan PBJ ada 4. Pertama adalah pelanggaran pertamanya adalah penyimpangan dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak. Lalu pelanggaran keduanya adalah penyimpangan dalam proses pelelangan perencanaan konstruksi. Next, Fadil. Lalu pelanggaran yang ketiganya adalah penyimpangan dalam penetapan pemenang lelang konstruksi, dan pelanggaran keempatnya adalah penyimpangan dalam hal pelaksanaan pekerjaan konstruksi berupa rekanan KSO AW. Sebenarnya karena kasus Hambalang ini adalah salah satu kasus korupsi terstruktur di mana kasusnya ini menyangkut banyak sekali pihak, seperti yang sudah dijelaskan Usman tadi, kurang lebih ada 68 orang, bahkan sampai pejabat BPN pun juga terkena. Penyelewengannya sendiri ini ada banyak, tidak hanya 4 ini, mulai dari pemberian izin lokasi, site plan, izin mendirikan, penerbitan SK hak pakai, penerbitan sertifikat hak pakai atas tanah Hambalang, hingga proses pembayaran dan pencairan uang mukanya itu pun menyeleweng gitu. Bisa dikatakan kasus ini korupsinya tuh seperti sudah diniatkan dari awal. Next, Fadil. Penjelasan terkait penyimpangan dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak. Penyelewengan pertama itu dilakukan oleh Sekretaris Kemenpora dengan inisial WM.
Jadi Sekretaris Kemenpora ini mengajukan surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak dengan mengatasnamakan Menpora tanpa memperoleh pelimpahan wewenang dari Menpora. Lalu penyimpangan yang lainnya adalah data dan dokumen tidak benar. Sekretaris Kemenpora dengan inisial WM bersama Kepala Biro Perencanaan Kemenpora atau PPK dengan inisial DK menyajikan data dan dokumen yang tidak benar sebagai syarat kelengkapan persetujuan kontrak tahun jamak dan revisi RKAKL tahun 2010. Lalu yang kedua, Direktur Jenderal Anggaran dengan inisial AR setelah melalui proses berjenjang dari Kasih 2E4 dengan inisial RH, Kasubdit 2E dengan inisial S, dan Direktur 2 dengan inisial DPH memberikan masukan informasi yang tidak benar dalam proses pemberian dispensasi keterlambatan pengajuan usulan revisi RKAKL Kemenpora tahun 2010. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadil. Selanjutnya ada penyimpangan dalam proses pelelangan perencanaan konstruksi. Terus itu tuh ada pengaturan lelang, pelelangan pekerjaan konstruksi dan pelelangan manajemen konstruksi, yaitu panitia pengadaan barang dan jasa Kemenpora, WIM dan kawan-kawan bersama dengan staf perusahaan calon rekanan mengatur pelelangan dengan cara sebagai berikut. Pertama itu ada lelang perencanaan konstruksinya. Pada penilaian faktor kesesuaian pengalaman pekerjaan tenaga ahli, terdapat ketidaksesuaian antara pengalaman pekerjaan yang diajukan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Terus penghitungan jumlah tahun pengalaman tenaga ahli tidak akurat dan tumbang tindih. Pada lelang konstruksinya menggunakan standar penilaian yang berbeda dalam mengevaluasi dokumen prakualifikasi antara dokumen penawaran dari KSO AW dengan dokumen penawaran dari rekanan yang lain. Mengumumkan lelang dengan informasi yang tidak benar dan tidak lengkap. Menggunakan nilai paket pekerjaan yang tidak disepakati untuk mengevaluasi kemampuan dasar peserta lelang. Terus yang ketiga ada lelang manajemen konstruksi. Menyusun dokumen penawaran perusahaan pendamping dan memasukkannya untuk mengikuti pelelangan. Menggunakan nama-nama tenaga ahli dengan bukti dokumen SKA yang tidak benar. Lalu selanjutnya ada penyimpangan dalam penetapan pemenang lelang konstruksi. Ini dilakukan oleh SES Kemenpora, inisial WM, melebihi wewenangnya dengan menetapkan pemenang lelang untuk pekerjaan bernilai di atas 50 miliar tanpa memperoleh pelimpahan wewenang dari Menpora sebagai pejabat yang berwenang menetapkan. Lalu, hal tersebut melanggar ketentuan dalam Kepres 80 tahun 2003, pasal 26, bahwa pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang jasa adalah Menteri untuk pengadaan barang jasa yang dibiayai oleh APBN yang bernilai di atas 50 miliar. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rival. Baik, selanjutnya ada penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi berupa rekanan kerja sama operasi PT Adikarya dan PT Wijaya Karya atau yang singkat KSOAW. Penyimpangan dalam hal ini berupa rekanan KSOAW mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utamanya kepada perusahaan lain, yaitu diantaranya PT DC dan PT GDM. Hal itu melanggar ketentuan dalam Kepres 80 tahun 2003, pasal 32 ayat 3 bahwa penyedia barang atau jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Selain itu, pasal 32 ayat 4 bahwa penyedia barang atau jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang atau jasa spesialis. Selanjutnya ada tindak lanjut dari kasus Hambalang. Kasus ini terungkap berdasarkan kesaksian mantan bendahara Partai Demokrat, yaitu Muhammad Nazaruddin. Ia mengaku uang hasil dugaan korupsi proyek digunakan untuk biaya pemenangan Anas
dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung pada tahun 2010 lalu. Majelis Hakim yang diketuai oleh Haswandi menilai Andi Malaranggeng terbukti melakukan korupsi proyek Hambalang. Hakim menyatakan Andi terbukti memperkaya diri sendiri sebesar 2M dan 550.000 dolar Amerika dalam kasus proyek Hambalang ini. Semua uang itu dia terima melalui adiknya, yaitu Andi Zulkarnain Anwar. Andi telah terbukti memperkaya orang lain seperti Wafid Muharram, Anas Urbanirum, Mahfud Suroso. Selain itu, Andi juga terbukti memperkaya korporasi. Selanjutnya, pemerintah kemudian berencana membangkitkan kembali proyek mega kompleks olahraga Hambalang yang hingga kini terbengkalai. Rencana mengoperasikan kompleks ini disebut telah tercantum dalam agenda besar desain olahraga nasional. Pembangunan mega proyek senilai lebih dari 2 triliun di masa Menpora Andi Alfian Malaranggeng juga melanggar izin mendirikan bangunan. Sementara, pada pertengahan tahun lalu, Zainuddin menyatakan sudah mendapat restu penggunaan lahan di Hambalang sebagai alokasi Platnas berbagai cabang olahraga. KPK juga sudah memberi lampu hijau untuk kelanjutan proyek Hambalang. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Usman. Baik, terima kasih. Mungkin itu presentasi dari kami. Kepada teman-teman atau Pak Ali, kami persilahkan barangkali ingin menanggapi. Baik, Mat. Terima kasih. Ini Hambalang. Saya tuh sampai bingung ya. Orang mau jadi ketua partai aja harus sedia duit berapa tadi tuh? Ya kan? Berapa ratus ribu dolar. Padahal cuma mau jadi ketua partai. Kemarin pemilu partainya udah sunyi senyap gitu kan. Terus kemarin mau jadi ketua partai sampai sebegitunya. Waduh. Saya kadang-kadang mikir ya. Orang mau jadi ketua partai aja duitnya butuh segitu terus disebar-sebar. Terus kalau mau jadi gubernur, mau jadi presiden, walah majang. Ini bagaimana ceritanya ya? Emang gajinya berapa sih? Kadang-kadang bingung saya. Itu ketua partai, ya istilahnya modal udah ratusan ribu dolar gitu kan. Emang digaji dari mana ya? Nggak ngerti saya. Nggak tahu lah. Itu kan. Tapi yang jelas kasus ini heboh dan membuat partai tersebut terpuruk ya. Gara-gara ada kasus ini, sayang banget. Oh iya benar, gajinya emang dikit, memang gajinya paling 2 juta gitu ya, tipe 3 juta tunjangannya ya, yang 2 juta dolar gitu ya. Bisa jadi, ya karena logika saya gitu kan, kamu mau menduduki jabatan tertentu udah ngeluarin modal katakanlah 1M. Pasti dong itu sudah melakukan perhitungan, oh kalau saya dapat jabatan itu saya akan balik modal dalam waktu 6 bulan atau berapa gitu kan. Kan nggak mungkin kalau nanti saya selesai menjabat, saya cuma dapat 500 juta, tapi saya ngeluarin duit 1M, kan nggak mungkin, ngapain? Memangnya saya kerja sosial kan gitu. Tapi kembali lagi ke kasus ini, jadi rupanya di situ kan ada pengaturan ya, pengaturan pada saat tendernya itu diatur, terus kemudian ternyata ada uangnya juga gitu kan, terus ternyata ada juga salah wewenang gitu. Tapi kalau menurut saya sih ya, ya itu kan hanya salah prosedur ya. Kenapa Der? Putus Der? Iya, Pak, barusan sinyalnya tiba-tiba mati. Waduh, itu jangan-jangan ini Der, kita lagi ngomongin Hambalang Der. Ada yang mau mutusin kali Der. Aduh, jadi takut. Kasus besar ini, waduh. Duitnya kemana-mana. Lama-lama saya mikir ya, ini negara banyak duit ya. Duitnya banyak ini negara, kasusnya gede-gede gitu kan, nilainya gede-gede, kalau itu masuk ke APBN semua ya lumayan ya. Tapi ternyata masuknya ke mana?
ke kantong pribadi. Terus duit segitu banyak mau buat apa sih? Bingung juga lah. Oh, ada kader Demokrat ya. Waduh. Abian kader Demokrat ya, semoga aja lah Demokrat yang benar lah. Katanya. Baiklah. Ini Gayus lagi. Ntar jangan-jangan abis ini ada kasusnya Gayus lagi. Aduh. Tapi bisa jadi seandainya Demokrat itu berubah, ya siapa tahu nanti 2024 nanjak lagi, kan kita nggak tahu gitu kan. Karena memang kayaknya semua, bukan semua ya, hampir semua partai besar punya kasus kayaknya ya. Jadinya saya lama-lama berpikir, ya siapapun kayaknya ya punya kasus, jadi mau diapain? Dan ya duitnya banyak kah, tau lah. Ini peredaran uang. Dia lagi. Oke, itu jadi inti dari si kasus Hambalang ini adalah pertama tadi masalah administrasi, tanda tangan, terus kemudian masalah pengaturan tender gitu kan, ya konsultannya, ya konstruksinya gitu kan sudah diatur. Terus yang terakhir adalah masalah adanya aliran dana panas gitu kan ya. Baru meletus itu dana udah masih panas udah dialirin. Oke, terima kasih kelompok yang ketiga. Belum kasih ini kan? Nah, kasih dulu. Oke, silakan lanjut kelompok yang keempat. Ya, Salsabila silakan. Izin saya screen ya, Pak. Yuk. Sudah muncul teman-teman? Sudah. Oke, halo dan selamat pagi Bapak Julius Ali dan teman-teman. Nah, siapa nih yang pernah mendengar mengenai kasus pengadaan simulator SIM yang terkenal pada zamannya? Jadi waktu itu walaupun kita masih SD, tapi kasus ini tergolong muncul banget ya di permukaan. Nah, sebelum kita menuju ke kasusnya, ada baiknya kita kenalan dulu nih sama kelompok 1. Silakan di next slide. Oke, jadi yang pertama ada nomor presensi 2 atas nama Chandra Maulana Putra. Kemudian ada presensi 3, Clever Patrick Sitinjak. Presensi 20 atas nama Nur Wilna, presensi 23, Rahma Ardiana Trinandini, dan presensi 25, Salsabila Putri Tristalia. Nah, selanjutnya adalah pokok bahasan. Jadi kita akan membahas mengenai 4 hal di sini. Yang pertama adalah kronologi kasus, kemudian yang kedua adalah penyimpangan dalam proyek pengadaan, dan yang ketiga kerugian negara yang ditimbulkan, dan yang terakhir adalah vonis dari para tersangka. Oke, selanjutnya kita mau overview dulu nih supaya yang tahu jadi makin tahu, dan yang belum tahu jadi tahu sedikit lah ya. Jadi saat itu Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Joko Susilo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM pada tahun 2011. Nah, proses pengadaan proyek pengadaan simulator SIM ini ternyata memang penuh masalah dari awal proses pengadaan. Nah, gimana sih ceritanya? Selanjutnya akan diceritakan oleh pemateri. Silakan. Baik, jadi kronologi kasusnya itu pada awalnya itu pada tahun 2011 Korlantas Polri mengadakan proyek simulator SIM, dan pada bulan Februari di tahun yang sama tender dimenangkan oleh PT CMA, yaitu Citra Mandiri Metalindo Abadi yang dimiliki oleh Budi Susanto. Lalu berikutnya itu karena PT CMA itu tidak memiliki kemampuan
menyusun dokumen tender, maka Budi Susanto sebagai pemilik PT CMMA meminta bantuan kepada Sukojo S. Bambang sebagai Direktur PT IT atau Inovasi Teknologi Indonesia selaku rekan bisnis untuk melakukan pembuatan dokumen tersebut. Lalu berdasarkan kesepakatan PT CMMA memenangkan tender tersebut, namun untuk pengerjaan proyek itu dilakukan oleh PT IT sebagai subkontraktor karena ya yang sebelumnya itu PT CMMA itu tidak mempunyai pengalaman dalam membuat riding simulator dan driving simulator. Terus pada bulan Juli 2011 pengawas lapangan menilai PT IT tidak dapat mengerjakan proyek ini dan proyek ini diambil alih. Lalu pada tahun berikutnya, pada Januari 2012, Sukojo S. Bambang melaporkan kejanggalan kasus ini ke KPK karena merasa ditipu dan dimanfaatkan. Pada bulan Januari tahun 2012, KPK memulai penyidikan dan mengumpulkan bukti terkait dugaan suap terhadap Polri dan menemukan dugaan markup harga simulator untuk proyek ini. Kerugian negara ditaksir sekitar 90 miliar sampai 100 miliar. Dan pada tanggal 1 Agustus 2012, KPK menetapkan mantan Korlantas Irjen Pol Joko Susilo sebagai tersangka beserta wakil Korlantas Brigjen Pol Didik Purnomo sebagai Direktur PT CMMA Budi Susanto dan Sukojo S. Bambang juga sebagai tersangka. Sebenarnya pada kasus ini itu ada polemik. Dalam pengembangannya itu diwarnai oleh perselisihan mengenai kewenangan penyidikan antara KPK dan Polri. Menyikapi persoalan ini, Presiden pada saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan konferensi persnya pada tanggal 8 Oktober 2012 di Istana Negara, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa penanganan kasus simulator SIM di Korlantas Mabes Polri ini yang melibatkan Irjen Pol Joko Susilo itu sepenuhnya Irjen Pol Joko Susilo ini sebagai tersangka dapat dikatakan merupakan sebuah sejarah. Sebab sejak berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi yang hampir satu dasawarsa pada saat itu, baru pertama kali KPK menetapkan perwira tinggi aktif Polri sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Selanjutnya, ke materi selanjutnya. Silakan. Ya, selanjutnya berikut ada beberapa penyimpangan dalam proyek pengadaan simulator SIM tersebut. Nah, yang pertama itu proses penganggaran melibatkan pemenang lelang tender yaitu PT CMMA itu sendiri, dan mereka menyusun harga perkiraan sendiri, di mana yang seharusnya menyusun itu adalah Pak Didik selaku PPK-nya. Nah, yang kemudian daftar hadir panitia selama proses berjalan hanya formalitas, sehingga terlihat bahwa proses lelang tersebut benar-benar terjadi sesuai dengan prosedur. Kemudian proses pengadaan hanya sebagai formalitas saja, karena dalam proses ini turut campur PT CMMA dan PT IT. Berdasarkan dokumen lelang, perusahaan selain PT CMMA dan PT IT hanya sebagai pelengkap saja. Dan kemudian panitia tidak melakukan pembuktian kualifikasi terhadap perusahaan pemenang tender, padahal itu langkah yang sangat penting. Next. Nah, penyimpangan selanjutnya itu PT CMMA tidak memiliki kualifikasi dan tidak berkompetensi untuk membuat simulator. Hal tersebut dilihat dari pengalaman dan track record perusahaan. Juga terjadi markup kontrak di dalam kasus ini, kemudian ditemukan beberapa komponen fiktif. Lalu selanjutnya proses pembayaran sudah diselesaikan. Nah, padahal pekerjaannya belum selesai. Penyimpangan yang terakhir itu PT CMMA tidak memenuhi spesifikasi teknis yang diatur dalam kontrak. Selanjutnya disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kerugian negara yang timbul dari kasus korupsi pada pengadaan simulator SIM ini, yaitu selanjutnya. Nah, dari total nilai kontrak sebesar 169 miliar, terjadi markup atau penggelembungan anggaran sebesar 100 miliar. Jadi, berdasarkan hasil pemeriksaan jaksa yang menangani kasus ini, ditemukan bahwa dalam penggelembungan ini, jaksa mengatakan ada 3 teknik dalam
penggelembungan atau markup yang dilakukan oleh Budi selaku Direktur dari PT CNMA, yaitu yang pertama, komponen utuh dibuat harga terpisah. Kemudian yang kedua, perincian komponen dihitung kembali sehingga terhitung sebanyak 2 kali. Jadi ada double perhitungan. Dan yang ketiga yaitu memasukkan harga bagian yang tidak terpakai atau ada komponen fiktif dalam pengadaan ini. Selain kerugian yang bersumber dari ketidaksesuaian yang bersumber dari markup, ada juga kerugian dari ketidaksesuaian spesifikasi barang dengan perjanjian yang tertera dalam kontrak, yaitu senilai 21 miliar. Dari angka 21 miliar tersebut bersumber dari ketidaksesuaian spesifikasi, yaitu pada roda 4 sebesar 10 miliar, sedangkan sisanya 11 miliar berasal dari roda 2. Untuk markup anggaran sebesar 86 miliar dilakukan pada simulator roda 4, sedangkan sisanya 14 miliar untuk roda 2. Jadi untuk total penggelembungan ada 100 miliar dan total keseluruhan untuk kerugian negara yaitu 121 miliar. Selanjutnya dijelaskan oleh Salsabila. Vonis lengkap tersangka. Menyatakan terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Joko Susilo SHMSI, kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 18 tahun dan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan subsidiar 1 tahun kurungan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 32 miliar rupiah. Menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Selanjutnya menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan menetapkan agar seluruh barang bukti yang telah disita dan dirampas untuk negara sebagaimana diputus Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dirampas untuk negara ditambah barang bukti berupa rumah seluas 377 meter persegi, bangunan beserta SHGB, serta 2 unit mobil Toyota Avanza dan dirampas untuk negara. Terima kasih. Nah, oke itu tadi teman-teman. Jadi kalau kita simpulkan ya, jadi KPK tuh baru pertama kali loh dalam satu dasawarsa menetapkan perwira tinggi yang masih aktif dalam kasus dugaan korupsi. Keren banget nggak tuh KPK dulu ya. Nah, terus juga total kerugian itu senilai 121 miliar. Ini kalau misalkan dibelikan bakso itu bisa dipakai mandi buat satu negara atau buat ngemandiin pelaku supaya sadar gitu ya. Nah, thank you banget para pemateri, udah jelas dan detail banget. Berikutnya saya kembalikan ke Bapak Julius Ali. Baik, wah kamu belinya beli bakso, kalau saya beli kerupuk gitu. Lebih banyak lagi. Oke, jadi ini yang dulu cikal bakalnya si cicak lawan buaya bukan sih? Ini bukan si cikal bakalnya dulu kan waktu zamannya Pak SBY kan ada ribut tuh gara-gara KPK nangkep polisi nangkep KPK jadi rame kan. Makanya kan dulu kan ada cicak sama buaya kalau nggak salah. Itulah saya agak lupa itu beberapa tahun yang lalu. Teman-teman mungkin masih kecil kali ya. Dulu zamannya itu mungkin masih SMA kali ya. Jadinya nggak hafal soal kasus itu. Oke, jadi ini lucu ya. Jadi kita pas kalau mau ujian SIM gitu kan, jadi kayak mau main PlayStation gitu ya. Bukan main PlayStation, main di time zone. Ya kan? Ada alatnya, terus ada simulatornya, kita mainin kayak gitu ya. Dan ternyata pengadaan kayak gitu dikorupsi juga. Ada masalahnya juga. Tadi udah diterangkan sama kelompok keempat ini, itu masalahnya dari apa aja. Terus kemudian saya mau tahu ini masih dipakai nggak sih sekarang nih alatnya? Tahu nggak Rahma? Alatnya masih dipakai nggak? Kalau saya kurang tahu Pak, soalnya saya belum punya SIM. Mungkin Chandra tahu. Ada yang pernah ini nggak make? Dulu pas bikin SIM itu nggak di ini sih Pak, dibiarin aja gitu. Pas di Polres
kota Tasik itu. Tapi nggak tahu jadi sih, soalnya saya bikin SIM C sih, bukan SIM A. jadi kamu bikin SIM C pas ujian mengemudinya nggak pakai simulator? Enggak, Pak. Oh, itulah kadang-kadang Republik ini beli barang tapi cuma dipakai sebentar terus nggak bermanfaat, jadi cuma buang-buang duit doang. Mungkin bukan karena uangnya sendiri gitu ya, jadinya kurang bisa tanggung jawab. Oke, itulah dia mengenai simulator SIM yang memang dulu kalau teman-teman tahu itu heboh karena ini kan polisi itu kan institusi yang seharusnya nangkep maling atau nangkep pelaku kejahatan, ternyata dianya yang ditangkap gitu kan, dan yang nangkep itu temennya itu KPK. Jadi seharusnya mereka itu berkolaborasi, tapi ternyata mereka saling tangkap. Terus dulu itu heboh. Jadi sebenarnya yang bisa nangkep kejahatan dalam hal ini tipikor itu ada 3. Yang pertama itu KPK, terus kemudian polisi, Bareskrim, sama kejaksaan. Jadi kadang-kadang kan suka ada dari kejaksaan ada yang nangkep gitu kan. Nah ini dia juga bisa. Jadi sebenarnya ada 3. Nah terus lucunya lagi ini jadi kayak pada saingan gitu kan, tangkep-tangkepan. Ya. Setelah mungkin harus ada yang diubah lagi peraturannya. Oke, itu. Terima kasih. Kasih prop dulu untuk kelompok yang keempat. Simulator SIM. Ngeri-ngeri sedap urusannya soalnya. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut yang terakhir. Silakan. Izin, Pak. Izin apakah udah terlihat teman-teman? Udah muncul. Baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Julius dan teman-teman. Kami kelompok 5 akan memaparkan presentasi kami tentang korupsi dana pengadaan perlengkapan arsip sekolah tahun anggaran 2014 beserta putusan pengadilan nomor 85 garing pidana sus strip TPK garing 2018 garing PN Jakarta Pusat. Anggota kelompok kami ada saya Abdianik Barafif, nomor absen 1, Edo Dwi Mahadiputra, nomor absen 6, Gabriel Duta Buana, nomor absen 10, Nafila Magfira, nomor absen 17, dan Pambudi Prakoso, absen 21. Next, selanjutnya. Yang pertama, kronologi peristiwa akan dijelaskan oleh teman saya, Edo. Silakan, Edo. Baik, pertama yaitu kronologi. Pertama, pelanggaran dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil pendidikan dasar di pemerintah kota Jakarta Selatan, Togu Siagian yang merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK proyek tersebut. Nah, proyek tersebut melibatkan 2 perusahaan swasta. Pihak dua swasta yang diduga terlibat yaitu Direktur CV Mora Mandiri, Suhartono Simamora, dan Direktur PT Erika Cahaya Berlian, Kamyudin. Saat proses lelang berjalan, Suhartono dan Kamyudin sebagai perusahaan pemenang lelang, namun seluruh pekerjaan pengadaan lelang dilaksanakan oleh Ahmadin. Ahmadin merupakan orang di balik pemenang tender 2 perusahaan Suhartono dan Kamyudin dan akan memberikan fee kepada Togu untuk memenangkan 2 perusahaan tersebut dalam pengadaan modernisasi arsip. Dan pada bulan Desember 2014 ditandatangani surat kontrak 2 perusahaan untuk pengadaan arsip
sekolah. Kemudian Togu selaku PPK tidak mengenal Suhartono Simamora maupun Kamyudin, dan hanya mengenal Ahmadin, yaitu orang yang melaksanakan pekerjaan pengadaan itu. Sebagai pejabat PPK, Togu juga tidak melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan. PPK juga dalam menetapkan HPS dengan cara mengambil pembanding harga pasar dari 3 distributor tanpa dilakukan survei terlebih dahulu, dan juga menggunakan brosur yang diberikan saksi Ahmadin, yaitu pengusaha yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut. Hal tersebut menyebabkan HPS yang dihasilkan tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran dalam proses pelelangan. Hasil audit BPKP terdapat kerugian negara sebesar 2.949.411,5 rupiah. Barang bukti yang disita yakni surat perjanjian kontrak kegiatan pengadaan yang ditandatangani oleh Suhartono Kamyudin dengan Togu pada Desember 2014 dan dokumen-dokumen lainnya. Selanjutnya, PT Erica Cahaya Berlian menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut pada tanggal 24 Desember 2014 dengan cara ditransfer ke rekening Bank DKI atas nama PT Erica Cahaya Berlian sejumlah Rp2.252.220.230 rupiah. Kemudian uang tersebut diambil Kamyudin bersama dengan saudara Ahmadin dengan cek tunai Bank DKI untuk dicairkan, dan Kamyudin menyerahkan seluruh uang pembayaran atas kegiatan modernisasi arsip sekolah kepada Ahmadin. Dan kemudian Ahmadin menyerahkan fee atau keuntungan kepada Kamyudin sebesar Rp36 juta atau 20%-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gabriel. Untuk analisnya, yang pertama, pihak yang terlibat. Togu Siagian sebagai pejabat pembuat komitmen. Yang kedua, Suhartono dan Kamyudin, pihak swasta atau pihak yang memenangkan lelang. Yang ketiga, Ahmadin, pelaksana lelang atau sebagai pihak yang ketiga. Untuk pasal yang dilanggar sendiri, yaitu pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 huruf B UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat ke-1 ayat 1 UU KUHP. Selanjutnya di sini tertera terkait HPS dan spesifikasi barang, pengadaan modernisasi arsip sekolah. Ini yang diajukan oleh PPK Togu. Nah, yang seperti dijelaskan di awal, HPS yang muncul ini tuh hanya didapatkan dari brosur yang diberikan oleh Ahmadin dan tidak melalui survei yang sebenarnya. Lalu bentuk pelanggaran yang terjadi, yang pertama ada tindak pidana korupsi yang sesuai definisinya melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Nah, dalam kasus ini pihak yang diuntungkan yaitu PT Erica Cahaya Berlian dan Ahmadin selaku pelaksana pengadaan. Dan pihak-pihak swasta juga diuntungkan dengan diberikan fee sebesar 20% dari kontrak tanpa melakukan pekerjaan apapun. Lalu yang kedua, pelanggaran dalam pelaksanaan lelang. Pelelangan diikuti oleh perusahaan yang hanya pinjam nama dan tidak memiliki legalitas perusahaan.
dengan imbalan fee plus 20% bagi hasil dari nilai kontrak yang menyebabkan proses lelang tidak dilakukan secara persaingan sehat. Jadi perusahaan-perusahaan yang tertera di atas itu hanya sebagai perusahaan fiktif yang sebagai syarat agar pelelangan itu bisa berjalan. Yang kedua, PPK menetapkan hasil HPS atau harga perkiraan sendiri tanpa dilakukan survei terlebih dahulu dengan menggunakan brosur yang diberikan oleh salah satu pihak lain, yaitu dari pihak Ahmadin. Yang ketiga, pelaksanaan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip tidak dilaksanakan oleh pemenang lelang sebagaimana surat perjanjian kontrak yang telah dibuat karena perusahaan pemenang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk melaksanakannya. Seperti yang dijelaskan, bahwa perusahaan-perusahaan di atas itu hanya hadir untuk agar lelang itu bisa berjalan, karena kan harus ada syarat, ada peserta lelangnya. Padahal PT-PT di atas itu tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk melakukan sesuai kontrak. Yang keempat, perusahaan pemenang lelang telah mengikat perjanjian dengan Ahmadin untuk pelaksanaan seluruh pekerjaan. Yang ketiga, pelanggaran yang ketiga yaitu penyalahgunaan tanggung jawab. Penyalahgunaan tanggung jawab ini khususnya dilakukan oleh PPK yaitu Togu dari Togu ini tuh hanya mengenal dari pihak Ahmadin dan mereka berdua bekerja sama dalam melakukan pengadaan ini. Dan Togu ini kan seperti yang dijelaskan tadi, Togu ini tuh memenangkan kedua perusahaan ini tuh atas permintaan dari Ahmadin, seperti itu. Dan penyalahgunaan tanggung jawab yang lain dari Togu adalah tidak melakukan pengawasan dalam kegiatan perlelangan seperti bagaimana itu adalah tugas dari PPK. Putusan Hakim. Yang pertama, menyatakan terdakwa Togu Siagian SIP MSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Yang kedua, terdakwa Togu Siagian SIP MSI dijatuhi hukuman selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar 100 juta rupiah, subsidi hasil 3 bulan kurungan. Yang ketiga, dikenakan biaya perkara kepada terdakwa Togu Siagian SIP MSI sebesar Rp5.000. Untuk pelaku yang lain, tidak ada jelas terkait hukuman dan putusan hakimnya seperti apa, karena atas putusan hakim sesuai dengan putusan yang dijelaskan di atas itu hanya membahas tentang putusan yang dijatuhkan kepada Togu Siagian sendiri. Terima kasih. Kami kembalikan kepada AB. Silakan Saudara AB. Oke teman-teman, barangkali ada yang mau ditambahkan, silakan Pak Julius Ali. Ya, yang lain ada yang mau nambahin? Kalau makan aja nambah ya. Ada, oke, nggak ada. Jadi ini adalah salah satu bentuk pengaturan lagi gitu kan dalam tender. Kalau istilah di lapangan namanya pinjem bendera. Jadi pinjem bendera itu perusahaan-perusahaan yang ikut tender atau yang menang itu bukan yang ngerjain. Jadi contohnya yang ngerjain ini Navila, tapi Navila ini nggak ikut tender. Yang ikut tender itu Edo sama Komang contohnya. Tapi si Edo sama Komang ini dia nggak bisa ngerjain, cuman biar tendernya itu mulus, cuman biar tendernya itu nggak gagal. Kalau tender gagal kan harus diulang segala macam, nanti ribet lagi kan. Nah ini biar proyeknya jalan, Edo sama Komang ini dimenangkan, salah satunya menang tanda tangan, walaupun nanti yang ngerjain itu Navila. Jadi nanti ada Komang sama Navila ini udah kerjasama. Ya udah saya pinjem nama kamu, nanti saya ngerjain, nanti kamu dapat fee berapa %. Itu namanya pinjam bendera. Terus udah gitu nanti tentunya tadi ada keterlibatan juga kan ya dari pihak
ini internalnya gitu kan, untuk PPK-nya segala macam itu juga ada, dan ternyata ada aliran juga di situ, aliran panas juga ternyata di situ. Oke, itu ini kasus yang terakhir, padahal cuma ngurusin arsip itu kan ya tadi ya, cuma ngurusin arsip aja, tapi ternyata ada pengaturannya, namanya pengaturan tendernya juga di situ. Oke, terima kasih kelompok terakhir, Prof. Nah, oke, terima kasih teman-teman. Jadi ada 5 buah kasus tadi, silakan diambil pelajarannya untuk tidak dilakukan apabila nanti teman-teman dipercaya untuk ngurusin hal beginian, gitu ya. Ini ngeri-ngeri sedap kan? Ininya apa namanya, pada saat praktek memang yang ngeri-ngeri sedap, belum nanti yang lebih lucunya lagi itu yang main itu bukan kita. Kita ini Pokja, tapi yang main itu pimpinan. Nah, itu lebih seru lagi. Nanti dia yang menindas kita yang tanda tangan. Kalau gitu ya nggak usah, mendingan nggak usah. Tapi itu kejadian memang banyak di mana-mana. Jadi ya kalau caranya kayak gitu mungkin bisa lapor nanti ke WISE gitu kan, Kementerian Keuangan, atau lapor kemana. Oke, jadi tadi ada juga audit dilakukan oleh BPKP. Sedikit, jadi yang ngaudit, kalau nanti teman-teman udah kerja, yang ngaudit itu ada 3. Tapi mereka sampel, jadi ya mungkin nggak tiap tahun mereka datang gitu kan. Yang pertama BPK. BPK ini ngaudit, dia itu adalah instansi di luar pemerintah. Dia itu setara dengan presiden, jadi istilahnya dia ini eksternal ya, karena kan di luar pemerintahan, itu BPK. Terus yang kedua adalah inspektorat. Inspektorat itu ada di tiap kementerian, jadi dia yang ngawasin kementerian. Ya, Kementerian Perhubungan punya inspektorat, Kementerian Pendidikan punya inspektorat, jadi dia adalah auditor internal. Kalau BPK auditor eksternal, ini adalah auditor internal. Nah, yang lucu lagi adalah BPKP. Ini dulu sudah hampir dibubarkan, BPKP zamannya Pak Gus Dur kalau nggak salah, karena ini dulu yang bentuk itu zaman Orde Baru. Jadi ceritanya BPKP adalah auditor di bawah presiden. Beda lagi. Dan ternyata sekarang masih ada dan rencananya mau dilebur sama BPK, cuman mandek, nggak tahu prosesnya sampai mana. Jadinya BPKP masih eksis, cuman jadinya kayak gantung ya. Karena sudah ada auditor eksternal, sudah ada auditor internal, dia di tengah-tengah nggak jelas, tapi yang jelas dia fungsinya adalah ngaudit dan kedudukannya di bawah langsung presiden. Jadi bukan di bawah kementerian apa, tapi di bawah presiden. Mungkin dia yang semacam meneropong semua kementerian kali ya, diteropong semua kementerian, kerjanya udah bener atau enggak. Gitu. Oke, itu sedikit mengenai audit. Selanjutnya tadi sudah presentasi, udah oke, udah dapat pelajarannya insya Allah. Sekarang ini mengenai dokumen. Jadi kemarin itu teman-teman kan udah saya minta bikin perbedaan kontrak ya. Dan teman-teman juga udah tahu yang namanya kontrak punya standar. Oke, begitu pula dengan dokumen tender. Dokumen pemilihan, nggak hanya tender, penunjukan langsung, pengadaan langsung, semuanya punya standar. Jadi sebenarnya kerjanya tuh enak. Kenapa? Dokumennya udah ada standarnya semua, udah tinggal kita edit-edit doang. Udah tinggal kita ikutin. Standarnya ada, nanti silahkan di-search aja di websitenya LKPP, itu ada standar dokumen. Ini saya ambil yang pengadaan barang. Jadi nanti konstruksi standarnya beda lagi, gitu kan? Jasa lainnya standarnya beda lagi. Terus kemudian ini pasca kualifikasi. Pasca kualifikasi. Yang pra-kualifikasi beda lagi, yang 1 sampul beda lagi, 2 sampul beda lagi. Pokoknya nanti jenisnya macam-macam, tergantung kebutuhan teman-teman mau downloadnya yang mana. Tuh. Jadi inilah adalah dokumen tender yang akan kita serahkan ke peserta tender.
Jadi pas kita ngumumin ada tender, nah kita upload nih dokumen ini. Jadi si peserta setelah dia daftar, dia bisa langsung lihat dokumennya, dokumen pemilihannya. Jadi ini semacam mundur ya, karena kemarin sudah sampai kontrak, ini kelewatan, kita mundur lagi ke proses sebelum pemilihan. Jadi setelah ada HPS udah ditetapkan, terus kita ngumumin. Setelah kita mengumumkan, inilah dia dokumen pemilihannya. Oke, di sini ada seperti biasa yang harus kita isi, nomor dokumennya, tanggalnya, terus pengadaannya, pengadaan apa? Pengadaan alat bubut gitu kan, mesin bubut contohnya. Terus pokjanya pokja mana, kementerian mana, tahun anggarannya tahun berapa, tinggal diisi. Selanjutnya ada daftar isi, ini udah nggak usah dikutak-atik, kecuali halamannya ada yang berubah. Kemudian ini ada penjelasan mengenai kepanjangan gitu ya, ini kan sesuatu hal yang lumrah lah ya. Nggak usah dikutak-atik, udah pokoknya gampang 5 menit jadi. Terus ini pengumuman, kalau tender teman-teman semua manual, maksudnya nggak melalui LPSE, masih yang tatap muka, pengumumannya ditaruh di sini. Tapi kalau sudah LPSE, tinggal ditambahin seperti ini, bahwa pengumumannya sudah ada di websitenya SPSE. Terus kemudian ini ada instruksi-instruksi, ini umum banget, ini nggak usah, kalau mau dibaca silakan dibaca sekali gitu ya. Mau semua dokumen ini isinya sama, ini umum banget. Jadi kalau mau dibaca silakan, saya pun kayaknya belum pernah baca sampai sekarang. Karena banyaknya, karena yang default itu ya udah lah ya gitu kan. Yang perlu diedit tuh yang ini, yang pasal 15. Pasal 15 ini diedit karena ini adalah dokumen yang akan diserahkan oleh peserta. Ini disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau nanti konstruksi dokumennya berubah sesuai kebutuhan, kalau jasa lainnya juga dokumennya berubah, dan semua jenisnya ini, mau pengadaannya pengadaan A, B, C, itu biasanya beda-beda. Makanya ini yang kita edit. Yang pertama, penawaran, ada harga penawarannya, ini udah pasti ada gitu ya. Terus kemudian ini RAB, daftar kuantitas dan harga, ini masuknya RAB. Jadi dari harga penawaran ini katakanlah 1M, di breakdown lagi 1M ini rinciannya kayak apa, nah ini muncullah di poin B. Ini rincian harganya. Kemudian dokumen teknis, ada brosur, gambar, dan lain sebagainya. Terus kemudian standar produknya, garansinya seperti apa. Ini asuransi, ini biasanya nggak ada karena pengadaan barang, biasanya nggak ada asuransinya. Kemudian ada sertifikat, hasil, mutu, dan lain sebagainya, ini kalau memang butuh. Contohnya kalau kita mau ngadain seragam, itu biasanya ada hasil uji mutu. Makanya tergantung, kalau pengadaan yang nggak butuh ini, ya udah nggak usah dilampirkan. Kemudian layanan purna jual ini garansinya. Kemudian tenaganya, kalau ngadain barang ya nggak perlu ada tenaga orang gitu kan. Lanjut ada jangka waktunya, ini timetable-nya, jangka waktunya mau seperti apa, mau kapan diserahkan. Terus kemudian harus ada identitas yang jelas, barangnya tipe apa, mereknya apa, spesifikasinya kayak apa, dan ini harus sesuai dengan brosur yang ada di poin C1. Kemudian bagian yang disubkontrakkan, ini biasanya kalau pengadaan barang nggak ada ya, nggak ada yang disubkontrakkan, biasanya untuk pengadaan konstruksi yang poin 10. Ini adalah dokumen-dokumen yang harus diserahkan atau diupload untuk ngikutin tender. Dokumen ini sekali lagi ngikutin kebutuhan. Makanya yang pasal 15 ini harus diedit karena dia ngikutin kebutuhan, pengadaannya apa, butuhnya apa. Oke.
Terus kemudian ini ada penyampaian penawaran. Di sini kebetulan yang 2 file. File 1 administrasi teknis, file 2-nya harga. Ada SDP yang lain yang isinya 1 file. Nanti silahkan kalau butuh yang 1 file, ini kebetulan yang 2 file. Ini tata caranya kurang lebih sama seperti yang udah kita pelajarin. Jadi kita masukin administrasi sama teknis dulu, baru kita upload harganya. Sama, cuman dijabarkan dalam bentuk kalimat. Selanjutnya, ini adalah default semua. Sebanyak ini nih default. Default tuh maksudnya udah nggak perlu kita edit-edit lagi lah ya. Udah tinggal kita upload nih sama. Udah namanya juga standar. Terus di bawah ini udah sama semua. Yang perlu kita edit itu ada di tengah sebentar. Itu tadi kita edit. Nah, ini LDP. Selanjutnya yang perlu kita edit adalah si LDP ini. Masukin kode RUP-nya, ada nama paketnya, jangka waktu, uraian singkatnya, nama pokjanya, alamat, dan lain sebagainya. Pokoknya titik-titik ini semuanya harus kita input. Karena tiap tender itu kan identitasnya beda-beda, ini kurang lebih sebagai identitas tendernya. Jadi ini harus kita input kapan unwizing-nya, dokumen penawaran segala macam. Ini pokoknya yang bergaris-garis ini kita input, kita sesuaikan. Kalau yang tidak kita butuhkan, kayak jaminan pelaksanaan, kita nggak butuh, ini kita bisa hilangkan pasalnya. Ini kan jaminan pelaksanaan, kalau konsultansi kan nggak butuh gitu kan ya, ini pasalnya bisa dihilangkan. Selanjutnya ini lembar data kualifikasi. Udah tahu ya, kualifikasi kayak biodatanya perusahaan. Nah ini juga harus kita isi, yang kita minta surat izinnya namanya apa, terus bidang pekerjaannya apa, kualifikasinya apa, terus kita minta ini TDP, NPWP, dan lain sebagainya. Yang lain itu default. Ini hanya sebagai petunjuk bagi penyedia untuk memasukkan biodatanya. Biodata kan disertai dengan scan-scanan atau fotokopi akte, fotokopi siup, dan lain sebagainya. Oke, itu biodatanya. Terus kemudian ini ada contoh lembar evaluasi. Tadi evaluasi teknis, ini untuk yang sistem gugur. Kemudian ini yang untuk yang ambang batas. Nanti tinggal dipilih kita mau pakai sistem gugur atau ambang batas. Salah satunya bisa kita hapus. Dan yang ambang batas ini kan ada persentasenya, ada bobotnya. Ini silahkan teman-teman sesuaikan, boleh. Bisa diubah. Ini fakta integritas, kalau sudah di SPSE ini sudah otomatis, nggak perlu lagi ada fakta integritas ini, karena kalau mendaftar mereka sudah dianggap sudah setuju dengan fakta integritas. Ini hanya default seandainya teman-teman tendernya itu manual, nggak pakai internet. Ini petunjuk pengisian juga udah nggak perlu diisi. Ini adalah contoh formulir isian kualifikasi, contoh yang akan diupload oleh penyedia. Jadi biodatanya ini nggak perlu kita isi karena yang isi di sini adalah nanti perusahaan yang isi. Adalah biodatanya pesertanya. Jadi ini hanyalah contoh formulirnya aja. Jadi nanti perusahaan akan ngisi semua data-data yang ada di formulir ini. Ini adalah contoh formulir untuk tender manual, sedangkan untuk yang LPSE itu udah ada di websitenya, tinggal diisi di situ. Oke, terus di sini ada data pekerjaan, pengalaman, tenaga ahli, dan lain sebagainya. Ini tata cara evaluasinya, dan di sini ada yang familiar, yaitu syarat umum kontrak dan syarat khusus kontrak. Ini dulu minggu lalu kan udah kita bahas juga, ya kan? Ini muncul di kontrak.
Nah, ini adalah draftnya. Karena di dokumen pengadaan, dokumen tender itu harus ada draft kontrak. Jadi dimunculkanlah si syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak. Itu muncul di sini. Walaupun nggak kita apa-apain, ya mungkin kalau ada yang diperlukan untuk diedit, tapi namanya juga draft ya. Nanti finalnya adalah pada saat penandatanganan kontrak. Itu, dan terus sampai bawah, sampai halaman 100-an ini isinya hanya standar, hanya defaultnya aja. Jadi memang yang kita ubah tadi yang cuma saya sebutkan aja. Nggak banyak memang. Palingan kalau kalian udah hafal gitu kan, palingan 15 menit lah. Itu udah selesai jadi dokumennya. Yang penting jangan sampai dokumennya salah. Karena untuk yang evaluasi gugur itu dokumennya sendiri gitu kan, evaluasi mau pakai nilai itu sendiri dokumennya, prakualifikasi atau pasca kualifikasi, terus pemasukannya satu file atau 2 file, terus ini jenis pengadaannya barang, konstruksi, konsultansi itu beda semuanya. Jadi tolong nanti kalau diminta nyusun dokumen pengadaan dicari yang sesuai. Kita butuhnya yang mana? Oh, pengadaan barang pasca kualifikasi, 1 file, sistem gugur. Nah, itu ada filenya sendiri. Tolong dicermatin nanti sebelum diikutin standar dokumennya. Oke, teman-teman, itu saja materinya sedikit mengenai dokumen pengadaan yang dulu kita terlewat. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, silakan. Ini ada Rahma Junior ya. Nggak apa-apa, Mak. Santai aja, Mak. Itu banyak ini. Teman-teman juga kalau lagi rapat gitu kan, ya udah bayinya atau apanya diajakin. Iya. Ya memang zamannya udah kayak gini kan. Nggak ada masalah. Oke, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Oke, Dera, jadi masih belum datang ya Dera ya? Iya Pak, Efrain belum ada juga. Ya udah nggak apa-apa, ambil jatah kali. Oke, baik teman-teman, kalau nggak ada, kita masih punya waktu sekitar setengah jam. Silahkan kalau nanti keinget ada yang mau ditanya, silahkan di WhatsApp group aja, gitu kan? Kalau ada yang mau didiskusikan atau mau ditanya, silahkan di WhatsApp group. Terima kasih hari ini atas presentasinya yang luar biasa. Terus saya mohon maaf karena ada gangguan kelistrikan di hari Kamis, jadinya hari Sabtu yang syahdu ini, yang harusnya kita bisa meregangkan kaki gitu ya, bisa leyeh-leyeh di kasur, ternyata harusnya bangun pagi ya, sesekali lah ya. Semoga nanti pertemuan terakhir nggak ada gangguan, kita bisa hari Kamis. Oke, itu aja untuk Zoom-nya, silahkan di WhatsApp group. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita masih punya waktu sampai jam 10. Oke, makasih semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jangan lupa sarapan. Yo.